Pernahkah kalian merasa suntuk, terjebak, bingung, dan merasa ingin pergi dari rumah? Karena beberapa alasan, misalnya karena di rumah terlalu berisik, sehingga mengganggu pikiran-pikiran kita di setiap malam. Perasaan yang tidak enak, karena dibanding-bandingkan dengan anak tetangga yang lain. Atau sesederhana scrolling di sosmed, dan ngeliat teman-teman kita yang sudah memiliki pencapaian yang sangat-sangat banyak. Pernahkah terpikir untuk keluar dari semua itu? Jika iya, mungkin jawaban sederhananya adalah di film Into the Wild ini. Chris McCandless adalah seorang pria yang memiliki jiwa petualang yang sangat kuat. Ia bertekad untuk pergi ke Alaska dan menyusuri setiap sudut jalannya dengan berjalan kaki. Orang macam mana yang rela membakar semua uangnya, kendaraannya, dan segala identitas dirinya, sampai-sampai dia mengganti namanya dari Chris McCandless menjadi Alexander Supertramp, yang artinya Alexander si gelandangan super. Hal yang menjadi alasan mengapa Chris ingin menjadi seorang petualang yang hanya ingin hidup bersama alam dan menjauhi society secara ekstrim, dilatar belakangi dari orang tua Chris yang memiliki hubungan yang tidak baik antar keduanya, yang sama-sama hanya memikirkan ego pribadinya masing-masing dan hidup menjadi budak hipokrit. Ayahnya yang memiliki masa lalu yang kelam selalu dia pendam. Kemudian karena kebiasaannya menjadi seorang alkoholik, yang pada akhirnya Chris dan adiknya, kemudian ibunya pun menjadi pelampiasan dari kekerasan ayahnya. Akan tetapi ibunya tidak ingin melawan, hanya tunduk di dalam ketertekanan karena merasa sudah aman, memiliki rumah, tunjangan kehidupan, dan hal-hal materi lainnya. Chris merasa hidup seperti itu bukanlah hidup yang ideal. Kemudian Chris pun memulai perjalanannya menuju Alaska, melewati sungai, pegunungan, hutan, pedesaan, dan perkotaan. Selama perjalanan, Chris bertemu dengan orang-orang yang menambah pengetahuannya tentang kehidupan. Getting out of this sick society. Society, man. Society. You know, society. Because, you know what I don't understand? I don't understand why people is so bad to each other, Chris makan, minum, dan tidur, beralaskan tanah dan beratapkan langit di dunia liar. Yang kemudian Chris mencoba untuk mencari penghasilan dengan membantu membajak perkebunan gandum milik orang desa tersebut, yang membuatnya merasa lega akan sebuah hubungan baik dengan manusia. Kemudian setelah hampir sampai di Alaska, Chris bertemu dengan seorang mantan militer tua, dan kemudian si militer tua tersebut membantu Chris untuk menempuh perjalanan ke Alaska. Kemudian Chris pun menemani sebentar mantan militer tua itu di rumahnya karena ia sangat kesepian, yang pada akhirnya Chris pun dinasihati oleh si pak tua tersebut. But I want to tell you something. From the bits and pieces I've put together, you know, from what you told me about your family, your mother and your dad, and I know you got your problems with the church too, but there's some kind of bigger thing we can all appreciate, and it sounds like you don't mind calling it God. But when you forgive, you love. Tibalah Chris di Alaska dan berdiam di sebuah bus rongsok yang sudah rusak. Dia tidur di sana hanya bermodalkan sebuah buku, Walden Life in the Woods. Dia tidak memiliki jam, peta, bahkan kalender. Yang menjadi satu-satunya pedoman dia di dalam perjalanan hidupnya adalah bukunya. Chris terus hidup di Alaska di dalam bus rongsok tersebut. Ketika lapar, Chris mencari hewan untuk diburu, mencari tanaman untuk dimakan, dan menulis sebuah tulisan yang menggambarkan betapa berat hidupnya di alam liar. Ketika Chris dalam kondisi kritis atas kelaparannya tersebut, kemudian Chris salah memakan tanaman. Ia malah memakan tanaman yang beracun. Kemudian ia hanya terbujur kaku di bus tersebut. Ketika Chris membaca sebuah kalimat di dalam buku yang ia baca,
bahwa kebahagiaan adalah tentang cinta dan membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Itu sama seperti ketika Chris sebelum menuju Alaska, ia bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang bertengkar, yaitu Rennie dan Jen. Chris mencoba membantu hubungan mereka agar kembali bersatu dan kembali saling mencintai. Setelah hubungan Rennie dan Jen itu menjadi kembali harmonis karena Chris, kemudian ia merasa sangat bahagia dan merasa sangat hidup. Bahkan Chris ingat ketika bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Tracy yang membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama, yang mungkin sempat Chris tolak perasaannya saat itu. Akan tetapi ia baru menyadari bahwa kebahagiaan menjadi nyata ketika dibagikan, ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Setelah semua itu, kemudian Chris meninggal di dalam bus rongsok di Alaska tersebut dalam keadaan damai. Meskipun yang kita lihat Chris melakukan hal-hal yang bodoh untuk sebagian orang, akan tetapi Chris berhasil mengisi kehidupannya dengan semua pilihan-pilihannya sendiri, tidak bergantung oleh ucapan orang lain, alias Chris telah merdeka dalam hidupnya sendiri. Daripada uang, cinta, ketenaran, berikanlah aku kebenaran. Jadi yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kita sekarang adalah pilihan-pilihan kita di masa lalu, dan kemudian kita di masa depan nanti adalah pilihan-pilihan yang kita lakukan sekarang. Maka hiduplah dengan merdeka, tidak terlalu memikirkan apa kata orang, akan tetapi selalu menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang yang kita percaya, agar kita selalu menyadari nilai-nilai kehidupan di perjalanan kita. Dan kemudian ketika hidup kita terasa berat, maka jalanilah seperti yang Chris bilang, it's not always necessary to be strong, but to feel strong. Hidup itu gak selalu tentang menjadi kuat, akan tetapi merasa kuat. Dengan merasa kuat, kita akan menjalani kehidupan yang berat ini dengan harapan dan motivasi yang baik. Jika ingin menjauh dari lingkungan atau situasi yang toksik, maka berpindahlah, pergilah ke tempat di mana itu lebih baik bagi kita. Akan tetapi tidak mengurung diri sendirian seperti Chris yang menyadari bahwa alam ataupun society sama-sama jahatnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share.